Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Kita menunggu hasil sidang isbat yang kemungkinan besar serentak 1 Maret 2025 adalah 1 Ramadan. NU, Muhammadiyah, dan Kementerian dan lain-lain tampaknya akan sepakat, terutama Muhammadiyah sudah menetapkan, memastikan pakai wujudul hilal 1 Maret. Jadi Paman Apik akan mengusulkan solusi ya, kali ini solusi. Ada dua pendekatan, yaitu hisab wujudul hilal yang dipakai Muhammadiyah 1 Maret, karena memang sudah positif ya. B, imkan ru'yat, ini yang dipakai juga oleh Kementerian Agama dan beberapa teman NU itu juga 1 Maret, karena sudah di atas 3 derajat. Kemudian yang kedua itu ru'yat yang dipakai oleh Arab Saudi dan beberapa teman NU ya, ru'yatul hilal, itu bisa 1 Maret, bisa 2 Maret. Karena kalau kelihatan hilalnya jadi 1 Maret, itu 1 Ramadannya. Tapi kalau hujan, mendung, di segala titik nggak ada yang kelihatan, ya 2 Maret gitu. KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, itu bisa 28 Februari, bisa juga 1 Maret. Kalau 28 Februari itu kan karena pakai konjungsi ya, konjungsinya ijtima'nya sudah terjadi 28 Februari gitu. Nah, kalau 1 Maret itu karena ada satu wilayah secara global ini yang memang sudah memenuhi untuk 1 Ramadan. Solusinya gimana? Solusinya adalah karena kita melihat fenomenanya sama. Teknik berhitung, hisab juga bisa kita kembangkan, beda, sama, dan macam-macam ya. Ini yang MABIMS ya, kriterianya kan 3 derajat, elongasi 6,4 ya. Ini menjadi 1 Ramadan, 1 Maret ya. Nah, solusi yang Paman Apik usulkan adalah haraki, metodenya haraki, yaitu 1, 21 hari lebih awal ditetapkan. Karena kalau sekarang ditetapkan misalkan ya jam 19 WIB itu ya, karena menunggu Aceh misalnya. 19 WIB, teman kita di Papua itu sudah 21 WIB itu, sudah terlalu malam. Jadi harusnya 21 hari lebih awal, apalagi kalau Idul Fitri ya. Jadi teman-teman kita di Papua, di kota lain juga bisa persiapan lebih bagus. Poin kedua, program riset progresif. Risetnya memang harus progresif, yaitu kriteria awal misalkan 1 derajat nih. Kalau gagal ru'yat dari 1 derajat, maka kriteria naik. 1 gagal, berarti tahun depan jadi 1,5 atau jadi 2, misalnya gitu. Tapi kalau sukses ru'yat, jadi 1 derajat itu, oh kelihatan hilalnya. Ya kriteria turun dong, menjadi 0,9 atau 0,8 misalnya gitu. Jadi kalau sukses ya kita makin berani, kita makin kriterianya makin rendah. Dari catatan sejarah 10 tahun, berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, yang bisa teramati 0,9 sampai 7,4 derajat ya. Memang di bawah 1 ada juga yang teramati yang melaporkan. Kira-kira 5 langkah ini, 1, semua pihak, rekomendasi sama Apik ya, bermusyawarah menetapkan kriteria awal haraki, misal 1 derajat. Kriteria awal. Termasuk menyepakati metode hisab yang dipakai, sebaran lokasi pengukuran, dan pijakan bersama tanggal 29. Karena kan tanggal 29-nya yang mana ini? Kalau 29-nya beda-beda ya sulit. Jadi perlu musyawarah. 2, musyawarah menetapkan Idul Fitri berdasar kriteria awal haraki. Misal 1 derajat tadi, 21 hari lebih awal dari hari Lebaran. Jadi sudah ada persiapan gitu ya. 21 hari lebih awal. Lebih awal lagi dari 21 hari, misalkan 1 bulan atau 2 bulan, kalau memungkinkan bisa saja. Melaksanakan ru'yat empiris. Jadi meskipun sudah ditetapkan 21 hari lebih awal, tetap kita melakukan pengamatan ru'yat empiris hilal pada senja tanggal 29 di berbagai macam titik dan membuka partisipasi bagi masyarakat luas. Hasil ru'yat dilaporkan ke panitia khusus dan dipublikasi. Hasil ru'yat ini tidak mengubah ketetapan Idul Fitri, tetapi berpengaruh pada kriteria haraki berikutnya. Jadi kalau misalnya sudah ditetapkan Idul Fitri itu 30 Maret Idul Fitri, misalkan ya, sudah ditetapkan. Tapi ternyata ru'yat nggak kelihatan itu untuk 30 Maret. Ya tidak harus Idul Fitrinya diundur jadi 31, nggak harus. Tetap aja Idul Fitrinya 30 Maret. Hanya saja untuk tahun depan kriteria harakinya jadi naik. Yang tadinya 1 derajat menjadi 1,2 derajat misalnya. Gitu ya. Oke. Poin keempat, mengkaji hasil ru'yat dan bersiap-siap menetapkan kriteria haraki yang baru. Naik atau turun tadi ya. Oke. Yang kelima, kembali musyawarah untuk menetapkan Idul Fitri di tahun itu dengan kriteria haraki yang baru. Proses hisab ru'yat haraki ini akan berulang secara dinamis dan progresif. Oke, barangkali seperti itu ide dari Paman Apik, rekomendasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Apapun keputusan Anda, kita perlu saling respek dan saling toleransi. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Terima kasih. Silakan like, subscribe, dan share.